Halo teman-teman pejuang PTN, kembali lagi di channel Bimbel SG. Di sini dengan Kak Denis. Untuk video pembahasan kali ini, kakak ingin membahas soal yang berkaitan dengan gelombang. Berikut ini adalah soal, ya. Seseorang mengantungkan sebuah tali dengan sebuah beban menggantung di ujung bawahnya. Pada mulanya, orang itu melakukan percobaan dengan menjepit bagian tengah, ya. Orang itu menjepit pada bagian tengah tali dengan jarinya, kemudian digetarkan dari ujung bawah tali. Ya, dia getarkan ujung bawah tali agar terbentuk gelombang. Oke, ujung bawah tali, kemudian dia menjepit bagian tengahnya. Nah, terbentuk gelombang. Percobaan berikutnya ia jepit sepertiga, ya. Ia jepitnya mana sepertiga panjang tali. Kemudian ia getarkan lagi dari ujung bawah, ya. Dari ujung bawah lagi. Oke. Maka terbentuk gelombang. Jika orang tersebut memberikan frekuensi getaran yang sama, ada percobaan 1 dan 2, perbandingan panjang gelombangnya adalah berapa? Ya. Oke, jadi yang di sini yang harus kita ketahui adalah yang pertama, pada percobaan 1, talinya itu dijepit bagian tengahnya. Berarti di sini L1 itu adalah setengah L. Ya, kita buat percobaan 1. Kemudian untuk percobaan 2-nya, L2 itu sama dengan karena dia sepertiga dari atas, ya, sepertiga dari atas, berarti nanti di sini 1 dikurang sepertiga, karena kan acuannya itu adalah dari dasar, ya, dari awal ujung bawah tali, sehingga nanti di sini L2-nya justru adalah 2/3 L. Disimpan, ya. Jadi artinya L2-nya sebesar 2/3 L, L-nya itu adalah setengah L. Oke. Terbentuk gelombang. Ketika terbentuk gelombang berarti gelombang merambat, berarti ada kecepatan gelombang, ya, pada dawai atau pada tali, ya. Kecepatan gelombang pada dawai, tali atau dawai. Rumusnya itu adalah V sama dengan akar dari F kali L per M. Nah, di sini karena F dan M tidak mengalami perubahan di soal, ya, nilainya tetap, sehingga nanti di sini persamaannya boleh disederhanakan, V-nya identik sama akar L. Ya, di sini kan yang percobaan 1 dan 2 yang berbeda adalah L-nya, ya. Kemudian satu lagi kita harus tahu bahwa V karena yang tanya adalah panjang gelombang, V itu adalah lambda kali frekuensi. Kalau frekuensinya sama, maka nanti V-nya itu identik dengan panjang gelombang. Ini poinnya, ya. Sehingga nanti di sini yang poin-poin penting ini sekarang kita bisa cari perbandingannya, ya. Maka perbandingan kita masukin, ya. Berarti nanti sini V1 percobaan pertama dan kedua, berarti V1 per V2. Nah, karena V1 sama dengan lambda, berarti nanti sama aja kayak lambda 1 per lambda 2, panjang gelombang 1 dengan panjang gelombang yang kedua, yang nilainya sama dengan akar L1, ya. Di sini berarti L1 per akar daripada L2. Nah, masukin angkanya, ini akarnya boleh dijadiin 1, ya. Dibawain aja deh, ini akar dalam kurung L1 nya diganti setengah L, L2 nya diganti 2/3 L. L-nya coret, berarti nanti di sini adalah akar daripada setengah dibagi 2/3, berarti 3-nya naik ke atas, ya, 3/4, jadi 3/4. Nah, ini adalah lambda 1 per lambda 2. Akar 3 tetap akar 3, akar 2, akar 4 jadi 2. Jadi jawabannya adalah akar 3 berbanding 2. Berarti jawabannya adalah yang C, ya. Oke, itu adalah pembahasan untuk soal kali ini yang berkaitan dengan gelombang. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa klik like and subscribe, ya, untuk channel ini, semoga semakin berkembang sehingga menghasilkan video-video yang bermanfaat.
untuk dasar. Oke, dari kakak cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua pejuang PTN. Bertemu kembali bersama Kak Abil dengan kode tentor FNA. Pada kesempatan kali ini, Kakak akan membahas materi gelombang. Kakak bacakan dulu soalnya. 2 buah permukaan suatu danau terdapat 2 buah gabus yang terpisah satu sama lain sejauh 60 cm. Keduanya naik turun bersama permukaan air dengan frekuensi 2 getaran per detik. Jika sebuah gabus berada di puncak bukit gelombang, yang lainnya berada di lembah gelombang, sedangkan di antara kedua gabus itu terdapat satu bukit gelombang, yang ditanyakan di soal adalah nilai cepat rambat gelombang pada permukaan danau tersebut adalah berapa sentimeter. Pertama-tama kita tulis dulu besaran yang diketahui. Yang pertama adalah jarak kedua gabus. Kita simpulkan dengan delta X sama dengan 60 cm. Informasi yang kedua adalah nilai frekuensi sama dengan 2Hz. Informasi yang ketiga adalah sebuah gabus berada di puncak dan gabus yang lain berada di lembah, di mana di antara kedua gabus terdapat satu bukit gelombang. Yang ditanyakan di soal adalah nilai cepat rambat gelombang atau V. Jawab. Yang pertama adalah kita harus menentukan nilai panjang gelombang atau lambda. Nah, bagaimana cara kita menentukan panjang gelombang atau lambda? Caranya adalah bisa dengan membuat skema gelombang transversal berdasarkan soal tersebut. Oke, jadi di sini kita gambarkan dulu fungsi Y sebagai fungsi X. Nah, di mana gelombang transversal itu terdiri dari bukit dan lembah. Nah, gabus yang pertama berada di puncak dan gabus yang kedua berada di lembah, di mana di antara kedua gabus terdapat satu bukit gelombang. Nah, jaraknya tadi delta X 60 cm. Nah, di mana jarak kedua gabus itu kita perhitungkan. Jarak antara kedua gabus itu terdiri dari berapa panjang gelombang. Di mana adik-adik harus ingat, satu panjang gelombang adalah jarak antara dua puncak yang berdekatan atau jarak antara dua lembah yang berdekatan. Nah, terlihat pada grafik fungsi gelombang transversal di atas, jarak antara kedua gabus adalah 1,5 panjang gelombang. Jadi, delta X tersebut itu sama dengan 1,5 lambda, sehingga bisa kita tulis besaran atau informasi yang kita dapatkan di soal, yaitu 1,5 lambda sama dengan delta X. Nah, kita tinggal substitusi delta X-nya 60 cm sehingga kita dapatkan besaran panjang gelombang atau lambda adalah 40 cm. Karena yang ditanyakan di soal adalah cepat rambat gelombang, bisa kita tentukan melalui rumus cepat rambat gelombang, yaitu V sama dengan lambda dikali frekuensi. Kita substitusi V sama dengan lambda, di mana nilai lambda 40 cm dan nilai frekuensi 2Hz, sehingga cepat rambat gelombang adalah 80 cm per second. Jawaban yang tepat adalah pilihan jawaban yang C. Baik, sekian dulu dari kakak. Semoga ilmu yang kakak sampaikan bermanfaat. Lebih dan kurangnya kakak minta maaf. Kakak tutup, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasi untuk update soal, materi, dan cerita pendidikan lainnya. Cek description box di bawah ini untuk informasi update seputar Bimbel SG. Sampai bertemu di video selanjutnya, sobat!